Halo pemirsa, kembali lagi di Rebutan yang disiarkan secara streaming di www.binus.tv. Masih bersama gue Windy, gue Ilham, gue Andre. Tentunya selama 1 jam ke depan kita bakal memberikan kalian ngobrol-ngobrol yang santai, keren, Santai. inspiratif, Inspiratif. inovatif. ya betul. Nah sekarang nih hari ini kita bakal Nah, gue ngebahas- nunggu-nunggu. Apa? Nih, narasumber Gua juga gini nih. gue nunggu-nunggu. Narasumber kali ini. Karena gue mencari pertama yang makanan, karena gue suka makan. Nah yang sehat. kalau Andre nyari cemilan, Nyari cemilan lah, sehat. dessert gitu. Kalau gue nyari minuman yang sehat. Emang ada cemil Nah, apa ada dessert? lah. Biasanya dan juga- si Ilham tuh suka Iya, gue Iya, banyak cari- nih, banyak cari- kenalan, Iya. banyak kenalan. Iya. Karena kalian tukang makan, jadi Iya, gue tukang kenalin. makan. Lo tukang makan. Sakit Tukang- hati, Iya nggak bener apa-apa. dong. Iya benar-benar. Iya, bener. Mau yang sehat kan, yang Iya. seger juga. Ya, harus sehat loh ya, soalnya Iya. kan lo lihat ya porsi tubuh Windy kan udah membesar. Agak, iya gitu. betul, pengen Iya, dikecilin iya, dikit iya. ya. Jadi Pengen harusnya agak sehat-sehat. ramping. Nah, Ya langsung udah aja ada. gue kenalin ya, ini. Oke. Lihat dulu nih. Aduh. Itu dia. Itu yakin itu Apa-apa. beneran alami banget gitu. Itu kan Alami enak-enak banget banget. masa. Itu tuh udah kerasa. Itu Dari pasti namanya buat- aja tofu, kepikirannya apa? Iya Iya sih. sih. Tapi tadi Sehat, kedelai. tampilannya kayak minuman Iya, gitu tapi ya. itu enak banget. Iya. Udah Dan mikirnya aja enak ya, gimana Iya. rasanya kan? Kita langsung aja nih ngobrol-ngobrol. Oh iya, kita udah kedatangan. Kedatangan nih. Iya, kedatangan Dari CEO dari Tofu Dessert Hut. Ada Kak Erna. Halo. Sitorus. Halo, Halo, Kak. Erna. Halo Kak, boleh? Boleh perkenalan diri diri dulu. dulu. Oh ya, ke sebatas teman-teman apa semua. nih? Jauh perkenalannya. Iya, boleh jauh dekat ya. Jauh dekat 2.500 lah. Ya, saya Erna Sitorus. Saya merupakan CEO dari Tofu. Mengenai saya sendiri sebenarnya bekerja di suatu perusahaan swasta di GKBI yang bergerak di bidang aquaculture, tapi saya di pet food division, jadi menjabat sebagai marketing manager. Kebetulan Valen itu juga bekas ex perusahaan yang sama. Dan sekarang dipercayakan sama Valen lah untuk membantu bisnisnya waktu buka di Jakarta. Oh, jadi partner Partner kerja. kerjanya dari Kak Valen ya. Ya, sih? Valentinus Bastian. Aduh. Tapi awalnya tofu ini sejarahnya seperti apa sih? Sejarah singkatnya. Ah, nih, itu boleh. dia. Sebenarnya yang seharusnya berdiri di sini kalau sejarah kan Valen ya. Iya. Jadi yang mulai bangun usaha itu dari mulai titik nol saya Nol, bilang sampai seperti ini. Terus benar-benar saya salut ya, karena pertama mengenal Valen ya. Kalau mengenal sosoknya memang orang yang luar biasa lah menurut saya gitu kan. Dia 4 tahun lebih muda dibanding saya. Cuman di usia muda dia bisa bikin bisnis ini. Menurut saya pencapaiannya dalam 3 tahun luar biasa gitu loh. Nah, jadi di titik saya gimana saya mengembangkan bisnis itu lebih lagi dari awal Valen menciptakan gitu. Terpacu lagi ya biar gitu. kesuksesan. Cuman jatuhnya emang tantangan lebih berat ya. Iya, betul, Karena betul. mulai bukanya di maksudnya kita berperang lah di Jakarta ibaratnya kan. Terus Dengan dengar- dessert yang ada ya. Iya, Banyak dengar-dengar banget. juga itu tofu bukan dari Jakarta ya asalnya. Bukan. Ya? Makanya banyak orang prediksi ini adalah bisnis yang franchisee dari mana. Cuman saya dengan bangga kasih tahu kalau ini dari Pontianak. Asal kelahiran Dari Valentinus Kalimantan Bastian. Barat pemirsa, dari Ya, Kalimantan Barat benar-benar tofu. Kak Erna sendiri ini latar belakangnya apa? Kalau saya kebetulan, Valen sebenarnya mungkin nggak inget kali. Kalau saya itu sebenarnya dari IPB juga. Saya teknologi pangan dan gizi. Oh, Terus jadi ya, ada sebenarnya ada kaitan-kaitannya kaitan. juga sedikit ya, sebenarnya iya berkaitan. Terus kebetulan juga saya kemarin juga
baru beres kuliah itu juga saya ambil marketing pemasaran di Trisakti ya. Terus tadi tentang apa lagi? Saya ya? Grogi dia. Santai aja, santai aja. Karena latar belakangnya apa? Latar belakang saya, maksudnya pendidikan saya kan, yaitu saya Oh, berarti merupakan semua pendidikan food di Kakak teknologi. itu dipakai Sebenarnya ya? tuh tapi sebelumnya kan bekerja sebelum Iya, di Tofu bekerja, ini bekerja di bagian marketing kan. iya. Berarti itu sebenarnya sebelumnya belum ada tuh kaitannya, tapi Iya, semenjak benar. ada Tofu ini adalah kaitan-kaitannya antara pangan-pangan dan Pangannya juga ada, karena kemarin kan kalau di kantor lebih ke arah pet food industry. Foodnya ada tapi kan khusus pet. Kalau ini benar-benar related Untuk- lah. Nah, boleh ceritain dikit nih, kalau dari gambarnya, teman-teman ini kan belum tahu nih ya, tofu namanya kan kayak apa ya, tahu gitu kan. Tahu. Tapi Iya. bentukan yang digambar tadi Iya. itu Beda minuman, ya. dessert. Bisa diceritakan Iya. tuh bagaimana? Jadi memang varian awal itu, ini kan bisnis tradisional keluarga sebenarnya kan. Jadi ketika awal pertamanya mungkin menu yang ada itu adalah kembang tahu, terus tahu putih ya kan mungkin yang kita terus dibikin jadi digoreng gitu kan, fried tofu kan. Terus dari situ kita bikin snack yang maksudnya dessert yang maksudnya pengembangan dari itu. Ibaratnya kalau di food tech itu dibilangnya teknologi olah minimal lah. Jadi kita cari yang benar-benar simply yang orang bisa maksudnya tidak hanya karena kan kalau itu terlalu khas, mungkin ada orang yang kalau dengar kata kembang tahu atau tofu sendiri berpikirnya itu maksudnya hanya itu aja. Kita kembangkan. Ya itulah, kita kembangkan ke arah yang modern. Itu maksudnya udah masanya kita ketika bisnis keluarga itu diwariskan gitu, kita kembangkan, bukan hanya Dibuat inovasi iya, ya. inovasi bukan hanya berhenti sampai di situ terus kita teruskan. Jadi Jadi, awalnya kembang tahu. Iya, kayak terus berkembang. dasarnya tuh dari kedelai, Iya. kedelai paling jadinya apa sih? Tahu, tempe, Nah. kembang tahu. Nah, Itu sekarang kan nih ada makanan yang warm gitu ya, yang Iya, anget-anget anget. kan. Nah, ini diinovasikan Iya, sedemikian iya. rupa jadi makanan dingin bisa. bisa. Bahkan yang minuman yang sampai kelihatannya enak Iya, banget itu ternyata dari berbahan Berbahan dasar dasar kedelai. kacang Kedelai. kedelai. Wah, Ya, amazing betul. banget. Terus kalau misalnya kalau boleh tahu nih Tofu sendiri di Pontianak itu udah dari tahun berapa? Oh, iya. Kalau Jakarta dari Jakarta sendiri udah tahun berapa? Ya, boleh. Kalau di Ponti itu kita berdiri Tofu ya, berdiri itu 11 Juli 2011. 11.07.11. Nah, terus kita mulai rambah Jakarta itu sekarang dengan 2 outlet ya. Itu 12 Juni 2014. Jadi sebulan sebelum Lebaran lah ya. Berarti 3 tahun sesudah di Iya, Pontianak 3 tahun. akhirnya Baru buka di di Jakarta. Jakarta baru dibangun buka. juga. Iya. Kalau betul Jakartanya tuh di mana daerahnya? Jakarta itu yang dekat sini ya. Itu di Kemanggisan, Ruko Kemanggisan yang depan pom bensin samping yang khas juga. Bener, ikutan terkenal. Oh iya iya iya. Iya. Terus Yang ada Ruko dua yang lagi. Satu lagi? Yang satu lagi di Supermall Kalawaci. Oh. Iya, itu baru depan di UG, lantai UG. Dari Berarti lobi bagian Jakbar depan. dan Tangerang. Iya, Tangerang, betul. Aduh jadi mau. Nah, untuk pertama awalnya dari Pontianak ke Jakarta tuh customer bagaimana awalnya? Respon Nah, awal respon banget. awal dan promosinya. Iya, jadi sebenarnya kita sebenarnya udah banyak pertanyaan dari cabang Ponti karena kan mereka juga banyak kan kuliah di BINUS gitu kan, perantauan juga kan kuliah di Jakarta. Mereka tanya kapan sih Tofu buka di Jakarta gitu Soalnya loh. yang mahasiswa-mahasiswa mungkin yang Iya. Yang dari dari Pontianak, Pontianak atau Kalimantan iya. itu merindukan. Tapi di Merindukan Pontianak rasa ini tofu. Pontianak itu secara apa ya? Online atau Oh enggak, jual di Jual store juga, outlet Store juga kayak di Jakarta. Kayak Jakarta. Oke. Tapi memang kita melayani delivery, tidak online, belum online mungkin ya. jadi Pontianak sekitar Pontianak? Iya, Pontianak Ada sekitar 5 Pontianak. outlet ya, 5 kalau nggak outlet. salah. Dan itu kita sampai saat itu mungkin itu udah terlalu crowded ya 5 outlet ya. Karena Ponti kan tidak sebesar Jakarta. Iya, betul. Itu dia. Oke. Tadi banget ya. mungkin kayak agak kayak gimana sih cara marketingkan pertama kali untuk di base di Jakarta gini? Oh ya, yang jelas sih kita mulai dari namanya ibaratnya flyering ya yang rajin itu sih. Karena karena kita mulai dengan satu outlet dulu di Kemanggisan. Memang mengedukasi customer itu dengan menu bahan dasar kedelai. Mungkin kan semua orang berpikir kedelai orang lain juga bisa masak rumahan. Di pasar juga banyak, harganya berapa gitu kan. Terus kita memang usaha benar-benar dari awal itu ya. Dari 12 Juni memang kita agak kebentur dengan yang namanya pas mau puasa, lebaran, terus bola, di mana orang cari tempat tongkrongan yang berbau rokok.
Kita Iya betul. kita salah satu tagline kita taste better without smoke. Oh. Iya, Jadi karena sehat juga kan non makan. smoking Iya, benar-benar. Mau tanya lagi nih masalah varian rasa apa aja sih atau jenis apa aja sih yang ada? Tapi penasaran Tahan nggak? dulu. Penasaran nggak? Boleh, Ditahan dulu karena ada yang mulai satu ini tetap di But Butan. Oke. Ya pemirsa, Kembali lagi di Butan masih bareng kita bertiga dan tentunya kita nggak bertiga doang. Kita ditemenin sama owner. CEO. CEO. Kok udah dimarahin. Diomelin. Takut ownernya nonton. curhat. Betul. Aduh, udah nggak sabar kita harus tanya-tanya lagi. Ya, boleh. Tadi pertanyaan yang tertunda sama Iya, kayak ada berapa banyak Menu. Menu. Brosurnya boleh dibuka. Ntar kita Sebenarnya lihat ya di fotonya. Ada 12 menu. Heeh. Tapi dari 12 menu itu variannya juga banyak. Jadi kalau ini PR nanti ya saya itu. Mesti ditulisin satu-satu ya. Cuman yang listi. paling favorit ya tofu puding. Tofu puding. Terus tofu tart, soya milk, terus soya juice, terus yang ada di sini ya Jakarta ya. Karena ada beberapa menu yang memang tidak tersedia di Jakarta. Seperti soya ice cream, terus fried tofu, terus bento. Nah, kalau yang itu nggak ada di Jakarta. Yang kalau makanan beratnya ya ada Oh, satu. iya. Nah, mungkin itu akan ada kemungkinan akan mau ke sini juga nggak, Kak? Mungkin Pertimbangannya nanti. kenapa itu ada? Kenapa karena ada ada di beberapa sana, nggak ada menu yang yang ada. di hold gitu ya? Iya, kita mau masuk lebih ke arah fokus brand. Jadi dalam artian maksudnya kita memperkenalkan logo brand kita dulu, ya kan? Dengan tagline-nya itu ya. Gitu. Habis itu mungkin nanti bila orang udah mulai, jadi orang juga nggak bingung kita ngeliat. Kalau browser sih kita semua ada, cuma memang mereka akan tanya ini kok nggak ada, gitu. Tapi kita akan jelaskan step berikutnya nanti loh. Oh. Nah, tadi si Andre ngomong ada tagline itu ada tagline apa sih yang tofu beri? Yang Yang tofu, tofu. berikan yang tofu, Tofu capin deh cap- ke brandnya tofu sendiri. Kalau kita dasar tagline yang paling penting bagi kita ya, ibaratnya credonya tofu ya, itu adalah healthy yet delicious. Dalam artian kita utamakan sehat, Kelihatan. sehat dulu, baru habis itu Dan rasa. juga- Tapi bukan berarti rasanya nggak enak, boleh dicoba. Ditantang loh sama Iya. kayak Bang. Boleh Boleh, dicoba. boleh. Ini Kita makanan harus- sehat, ibaratnya makanan Iya. cuma dari kacang kedelai, Iya. bahan dasarnya, tapi rasanya jangan Bermacam main-main. ragam. Iya, boleh ditantang. Boleh ditantang, boleh ditantang. Nah, terus untuk target pasar dari tofu yang misalnya pas baru pertama kali di Jakarta. Jakarta, Iya. itu target pasarnya udah mau nembusnya kemana? Kita sebenarnya mungkin kalau ngomongin target ya, lebih gampang sebenarnya mengedukasi kayak kalian ini loh, usia kalian. Terus Kita cuman masih memang- 12 loh kalau nggak salah. Enggak, udah berumur, Pak, udah berumur. Terus kalau yang umum sih memang orang tahu kedelai itu banyakan kan orang ke atas lah, orang tua ke atas karena mereka tahu fungsinya kan. Iya. Cuman kalau orang tua ke atas konsumsi rutin itu sebenarnya menurut saya udah terlambat kalau mereka nggak mulai dari dini gitu loh. Jadi kita mau kasih edukasinya lebih ke arah dari awal nih dari kalian gitu loh. Nanti hasilnya baru bisa Jadi lihat. sedini mungkin ya, Iya, berarti sedini gitu. mungkin untuk Sedini dapat mungkin. mengkonsumsi. Saya nggak bilang orang tua terlambat mengkonsumsi ya, enggak. Maksudnya kalau hidup sehat itu dimulai dari sekarang. Dari sekarang. Tuh. Oke, iya Gitu. kayak nyokap gue ya. Ini bukan, tapi emang nyokap gue selalu tiap pagi itu harus yang namanya minum soya milk. Iya. Harus Pasti tiap yang hari. menyediakan Nah, itu ya. berhubung itu mau nanya nih, Mbak Erna sendiri apakah juga Mengkonsumsi. mengkonsumsi? Iya atau Nah. enggak? Kalau saya ke tempat produksi mungkin saya konsumsi ya, Oh, atau saya ke outlet jadi ya. harus ke outlet dong. Enggak, karena saya paling saya batasi diri saya maksudnya dalam artian ya minimal lah ya 3 kali seminggu saya minum. Intinya buat saya diet sendiri ya. Jadi saya tuh ngerasa saya ada kalau kulit kerasa nggak kelihatan Kulit muda ya? kerasa sih, kelihatan. Alusan ya kalau misalnya. Jadi apa yang lo rasain? Kayak, tapi yang jelas berat badan berkurang memang. Itu gimana? Terasa banget? Enggak sih. Saya Oke, dulu oke. maksudnya- Belum ya, belum. Sekarang Masih. belum ideal, tapi maksudnya dibanding dulu gitu. Oh loh. iya. Iya. Tapi itu akan bertahap. Gue Iya. akan. Udah lah, ini cukup lah ya. Saya bagi ya kalau. Emang apa aja sih kalau boleh tahu dasarnya sebelum kita ke Iya. belakang-belakang? Yang paling mendasar tuh efek dari konsumsi tofu sendiri, terutama dari kacang kedelainya itu apa sih? Manfaat nggak ada yang instan ya. Iya. Manfaat nggak ada yang instan. Pasti. Ya, Nah, betul.
Jadi saya nggak berani bilang janji muluk-muluk bilang 1 minggu konsumsi kalian langsung enggak. Ya. Tapi semua juga kan faktor lain juga menentukan. Dalam artian kita bantu kalian untuk hidup sehat. Dimulai dari ini gitu loh. Tapi makanan lain juga kalian harus jaga. Olahraga juga penting, minum air cukup kayak gitulah. Ya kan? Diimbangi. Nah, gitu lah. Nah, untuk dari Soya ini sendiri, dia sering nggak Kak mengedukasi orang-orang yang misalnya datang ke situ, terus ini soya tuh kayak gini loh, Iya. manfaatnya kayak gini. Itu yang makanya kita lakukan dari sekarang sampai mungkin Desember ke depan kita udah ada planning event sampai saya lupa terlalu banyak ya. Event itu sampai Desember, tapi kita mulai memang dengan BINUS. Saat itu kita event pertama kali dengan di BPPT ya kalau nggak salah gedung itu. Kita mulai booth di situ, kita lihat respon lumayan. Ya, terus kita mengedukasi dengan cara itu dulu di event. Nanti mungkin kita akan kerjasama dengan aplikasi mobile seperti yang udah ada sih, ada beberapa yang udah undang kita. Terus juga blogger-blogger food nantinya. Atau mungkin juga dengan gym dan yang seperti itulah. Mungkin klub ibu menyusui. Klub ibu itu. Oke, ya benar. Nah, akhirnya kita udah ada curi-curi foto nih dari Tofu. Kita lihat nih. Oke. Ini dia. Nah, ini apa Kak? Yang ini itu soya ice. Snow ice, sorry, snow ice. Saya lupa ya. Snow ice. Itu campuran apa aja tuh? Jadi kalau orang biasa bilang es serut. Es serut tuh biasanya es dibekuin. Ini enggak, soya milk dibekukan. Baru diparut. Oke. Nah, jadi yang kanannya itu, nah ini juga yang kanan itu tofu tart. Yang orang pada pikirnya clover tart. Tapi juga saya pikir tadi clover tart. Terinspirasi dari itu. Tidak, sebenarnya berbeda tetap. Berbeda. Kalau clover tart mungkin lebih ke arah manis, terus ya. Kalau ini kita bukan plain juga, tapi kadar gula cukup dan kita pakai kita gulanya gula alami ya. Mungkin kalau misalnya industri makanan yang lain gitu kan, mungkin pakai fruktosa yang instan-instan kayak gitu, kita enggak. Iya, kayak gitu. Kita enggak. Nah, yang ini? Ini yang sebelah kiri itu matcha. Cuman ini sih whipped cream ya di atasnya. Cuman kalau mau alaminya, ini matcha ini jadi gabungan dari soya milk dengan matcha green tea. Jadi ini dua manfaat juga, teman-teman. Matcha mungkin mantap. Oke, yang itu? Yang tengah itu dia dragon fruit soya juice. Jadi dia soya perpaduan antara semuanya soya milk atau itu dengan buah gitu ya. Iya, dengan buah. Nah, itu apa ada gulanya juga atau manisnya emang dari buahnya? Manis dari buah. Dari buah. Tapi kalau memang ngerasa kurang manis ada bisa ditambah. Bisa ditambah. Nah, itu yang samping kanan. Paling kanan yang kanan itu, nah ini yang paling favorit sekarang di Jakarta tuh green tea. Green tea tofu green tea pudding. Jadi puding. Itu puding sebenarnya bukan jus. Puding, tapi dalam artian pudingnya juga unik ya, bukan puding yang puding pada umumnya ya. Puding padat itu juga enggak. Cuman ini pudingnya nanti makanya cobain. Bedanya kita susah untuk di tapi itu kombinasinya dengan green tea jadi dua fungsi juga, sama kayak yang tadi matcha. Oke, yang ini di atas sebelah kiri ini jelly bean curd. Jadi kalau misalnya kembang tahu kan biasanya orang mulai di pagi hari kan. Jadi kita bikin kembang tahu dalam bentuk gel ibaratnya, jelly. Makanya kita sebutin. Ini sih atasnya topping, yang kanan itu kayak Grace jelly soya milk. Itu biasa Grace jelly. Nah, yang bawah itu ini sama sebenarnya yang tadi. Dia cuma beda snow topping ice ya. doang. Beda topping aja. Itu. Next. Nah, itu yang sama. Juga kan? Sama yang atas juga sama flavor. Dan kalau misalnya untuk varian rasanya sendiri itu ya siapa tuh yang nentuin? Awalnya founder. Dia topping itu kita ngikutin dari Ponti, udah ada seperti itu. Di sini pun berlaku. Gitu loh. Ini kalau misalnya bisa lihat di sini nih. Iya. Nah, ini salah satu promo kita yang harusnya promonya November, udah launching duluan ya. Nanti disiarinnya ada kan rerunnya ya. Iya, gitu. Bocorannya sekarang berarti ya. Bocorannya sekarang. Ya, itu ada menu satu baru yang kita baru launching bulan lalu. Itu namanya soya cream soup. Jadi cream soup. Berarti anget ya? Anget. Anget kalau kembang tahunya dikonsumsi tradisional bean curd-nya juga datangnya pagi. Dan rasanya sendiri itu rasanya kayak gimana? Unik, karena atasnya itu kita kasih ibaratnya kalau sekarang kan orang nyabu ya, sarapan bubur ya, pagi-pagi ya, gitu ya. Nyarap bubur ya. Nah, kalau kita kasih satu yang cara breakfast yang unik gitu loh. Maksudnya kedelai kan tahu, dia kan protein obatinya tinggi kan. Biasanya ngegantiin kayak makanan
telur, orang sarapan dengan telur, ayam, daging, biasanya tercukupi dengan ini. Jadi kalau kalian mau kuliah, kalian konsumsi itu dulu, dijamin lah sampai siang sebenarnya kalian kebutuhannya Wow. Nah, Ini ini ada ada lomba Ada ajang arang apa sayur. ini? iya, itu salah satu promo kita nantinya gitu ya. Maksudnya bukan promo lah, apa sih? Kita Semacam Ini acaranya Tofu eventnya sendiri. event lah ya, kita lah, eventnya event Tofu. Tofu sendiri ya. Kita mau bikin karena kita kan sering event juga kan. Kita ngerasa kalau setiap kita kayak kita harus bikin jingle gitu, kita harus punya sendiri gitu. Jadi Selalu dari Makin dulu ear tuh catching lah partisipan ya. ya, terus jadi kita mau latih pendengaran customer kita nih. Kalau misalnya pas lewat, oh ada but Tofu, dia dengar lagu ini itu. Tofu, ya gitu. Iya. Nah, ini adalah outlet yang Ya, di outlet Supermall Karawaci ini yang baru 2 di Jakarta, kayak gitu juga. Dan ini yang Ini giant banner yang biasanya kita pasang kalau misalnya untuk menandakan outlet itu baru. Karena kemarin di ruko kan kita pakai yang kiri. Kalau yang kanan tuh kayak roll up banner kita. Oke. Yang sebelah tengah itu backdrop yang biasa kita di event. Oh. Hmm. Nah, gue Iya nih dah, ya, iya, gue iya. nih ya. Nah, itu tadi udah ada soya milk. Ya. Nah, itu katanya soya milknya bisa ada yang bisa manis atau bisa plain. Itu bisa. emang bisa, bener Kak? Jadi base-nya, jadi kita kan salah satu cara penyajian kita adalah simple ya. Jadi kita berikan kita kirim ke outlet itu dalam bentuk yang plain. Karena ada beberapa mungkin customer yang lebih senang plain. Tapi kalau mau gulanya ditambahkan juga bisa, tapi di outlet. Gitu loh. Jadi dasarnya memang plain. Nah, untuk produksi soy milknya sendiri dari apa ya? Butiran kacangnya. Kacang kedelai. Produksi sendiri gitu. Kita produksi sendiri dari awal, kita pemilihan kacang kedelai. masih sama Kak Erna dan juga Foundernya. Kak Valen atau Iya. Kalau Valen sekarang Valen kebetulan mungkin sekarang lagi di Ponti kali ya. Nah, jadi kalau sekarang yang tanggung jawab di produksi lebih banyak saya gitu. Jadi proses awal pemilihan kedelai sampai screening dalam artian kedelai kan nggak semuanya mulus ya. Iya. Yang Ya kan? layak atau enggak Iya, ada yang layak nggak enggak itu kita sortir. Dan itu sortirnya benar-benar maksudnya ini butirannya ini bisa dipakai nantinya, takut ada yang bongkrek apa sih tuh namanya? kayak udah kebuka gitu iya, ya, kayak gitu. Kita pisahin. Biasanya kita nggak gunain. Nah, untuk 2 outlet yang di Karawaci dan juga yang di di Kemanggisan ini Kemanggisan, sendiri. ini butuh berapa banyak soya kalau Tiap hari? tiap Iya. produksinya? Ha? Kita sebutnya canting setiap produksinya itu. Jadi canting itu kayak kaleng kecil yang kita. Oh iya kalengan berapa tuh? Iya, itu bisa kisaran sekitar 30 ya sampai tergantung kalau weekend kita mungkin bisa produksi sampai 40 canting lebih ya. Gitu. Tapi itu kenapa sebenarnya kalau kalian pikir itu 40 canting jadinya berapa banyak? Itu bedanya. Satu canting dari kita cuma satu kantong. Satu kantong itu cuma 1.500. Kalau kalian beli di luar 1.500 itu mungkin hanya, tapi satu canting itu harganya itu maksudnya kalau orang lain bisa kekentalannya 5 kali atau berapa kali, kita enggak, kita benar-benar kental. Nah, itu mungkin yang membedakan soya hasil dari tofu dengan Yang juga lainnya. yang lainnya. Itu salah satunya. Jadi benar-benar Dipilih kualitas satu banget cantik ya. itu memang Manfaatnya benar-benar kekentalannya dapat, memang ya. kekentalan alami, Benar. bukan biar banyak nih dicampur Iya, air. ditambah-tambah. Nah, bahan tadi lainnya. Ilham tuh pas komersial break dia penasaran. Ada menu-menu baru yang akan dikeluarin gak sih dari Kalau menu baru tentu di launching di sounding sini kan juga enggak ya. Cuman sih kita akan lakukan yang namanya ya tiap tahun kita akan keluarin menu baru. Kayak tahun ini sebenarnya kita ada 2 menu kan. Satunya itu yang bento tapi baru ada di Ponti. Terus yang satu lagi yang soya cream soup itu. Nah, soya cream soup itu sebenarnya sedikit keluar dari kata dessertnya karena dia bentuknya seperti appetizer lah gitu. Cuman kita kasih tahu juga maksudnya kita mau tangkap orang yang misalnya breakfastnya dengan cara itu, saya bilang. Jadi makanannya pengeluaran menu itu setiap tahun kita harapin ada. Nah, udah bahas makanannya dan tipe-tipe makanannya. Untuk range harganya sendiri. Iya. Ah, itu dia. Ini dia. Ini pemirsa pasti nunggu-nunggu. Range harga ya. Saya bilang untuk kalau dibandingkan, biasanya kan orang membandingkan antara ini kan dessert loh, harganya segitu apa bikin kenyang. Oh iya. Ya, kita cari orang, maksudnya kita mau edukasi bukan hanya kenyang yang dicari, tapi manfaat lebih Betul. sehat. Yang saya bilang itu. Jadi kalau mereka ukur dengan itu harganya nggak ada artinya. Betul. Intinya itu. Priceless. Iya. Iya. Karena itu mulai dari 11.000 saya bilang dibanding nanti manfaat yang mereka dapat itu nggak ada artinya.
Gitu. Dan ini juga benar-benar dari kacang kedelai Kedelai murni ya. Iya. Dan juga Nggak ada bahan pengawet. nggak ada gitu. bahan pengawet. Itu. Nah, ini sekalian mau nanya menjurus tentang bahan pengawet. Kalau misalnya tofunya sendiri tuh tahan berapa lama sih? Iya, Tofu ketahanannya. ya. Kalau yang tradisional kan karena dia dari panas ya dari awal. Dia hanya bisa kita produksi setiap hari. Jadi tiap hari itu pasti kalau misalnya nggak kejual kita buang. Oh. Ah ya itu. Mungkin ya Mungkin Tuhan bisa akan dibuang marah ya di- kita buang ya. Dibuang di mulut Andre nih mau Kalau dia. masih dua menurut saya terima dengan senang hati. Saya kirimin nomor alamat saya mungkin. Tapi maksud saya dalam artian mungkin nggak dibuang tong sampah gitu. Tapi ibaratnya kita nggak jual lagi besoknya. Jadi Oh ya, dihabiskan. pokoknya setiap hari harus Jadi, fresh. Iya. Daily Bisa fresh kan gitu ya. jadi Iya. jadi Untuk kembang tahunya. bisa di Oh, untuk saya- kembang tahunya Iya. saja. Mungkin bisa kita jadi pembantu di sana. Oh, saya Jadi siap bisa sedia nanti membantu telepon untuk aja ya Mbak. makannya. Iya, membantu makannya. Ya, Tapi betul. kalau menu yang lain karena dia diprosesnya kan langsung masuk setelah ready langsung masuk ke showcase ya, kita sebutnya kayak kulkas gitu kan. Itu sih kita harapin di outlet nggak kejual lebih dari 3 hari. Gitu. Lewat 3 hari buang. Iya, dalam 3 hari buang. Tapi itu karena satu panci sekitar 30-an porsi harusnya sih bisa kejual malah. Sehari 2 hari bisa kejual. Dan itu suhunya kita jaga. Dalam artian showcase-nya bukan kulkas rumah ya. Jadi Kayak kulkas fridge mama frozen buat gitu ya. pulang Iya, pasar. semuanya Bukan, semuanya dimasukin. iya. Dan jadi itu suhunya ya maksudnya kalau bisa di bawah 10 gitu. Oke, Karina kita tahan dulu nih. Kita tahan dulu. Karena ada yang mau lewat, tetap di But Tahan. Ya udah. Ya Halo, pemirsa. Ketemu lagi di Ra, But Dan masih bareng Andre Widi, Ilham. dan kita juga masih bersama bersama Kak Erna. Kak Erna Ya. sebagai CEO dari Dari Tofu Tofu Dessert Dessert Hut. Nah, Nah, sekarang kalau kalian dari tadi udah Tanya-tanya, nontonin nih tanya-tanya. di studio kita udah Ada ada produknya loh. produknya, produknya. makanannya. Dan Kita langsung kita lempar ke Kak Kak Erna untuk sendiri. menjelaskan. Betul. Oke. Mulai dari sini dulu ya. Oke. Ah, ini adalah green tea, tofu green tea. Cuman dia pakai flavornya blueberry. Cuman ini makanya kenapa saya bilang dia harus tetap dalam keadaan segar. Kalau enggak agak sedikit berair gitu. Oh, jadi Agak ini pekat ya berairnya nantinya. karena Kalau udah frozen agak keluar. Keluar oh, ya. oke. Jadi dia harus dalam keadaan segar. Oke. Jadi blueberry-nya agak sedikit nggak kelihatan. Cuma memang disajikannya dengan strawberry Oh, toppingnya. Nah ini udah paketan, harganya cuma 19.000. Aduh. Tuh, coba Kak, lo bayangin untuk Iya. bikin kayak gitu itu susah bener. tahu. Itu alami dan benar-benar fresh Susah ya. banget dah pastinya. Bisa tutup Nah, ya. selanjutnya Selanjutnya ini sedikit ngacak ya. Ini soalnya nggak jauhan. Ini soya milk. Ini yang asli. yang asli soya Yang milk pure. Nggak ada Plain. flavor ya. Nggak ada flavor. Ya flavornya nggak ada. Memang soya milk susu kacang kalau susu ada. kacang. kacang. Tapi ini beda susu Beda, kacang sama yang beda, dijual dengan Nah. yang di luar-luaran ya. Betul. Ini segini 11.000. Oh, Oke, itu yang 11.000. originalnya Tapi lah dengan ya. 11.000 nanti dapat apa manfaatnya? Tanya Manfaatnya lagi ya. banyak banget Oh, pemirsa nih ya oke. kalau boleh Ntar ya, sebut lagi. penasaran ya Yang gue sama tahu ini. doang ini ada untuk kulitnya ada. Heeh. Terus pokoknya sehat banget. Oke, next. Nah, sorry. Ini varian lainnya dari tofu puding. Ini yang original. Original jadi dia kita kasih ini topping sebenarnya selera. Ini kayak ini kan pakai karamel, terus atasnya ada longan 2 Ada kalau longan, kelihatan iya. ya. Nah, ini juga itunya selera. boleh mix atau gimana? Boleh terserah. Topping memang seperti additional price gitu loh. Oh. Kalau base-nya aja harganya tinggal tambah topping aja. Oke. Kayak topping longan ini satu cuma 1.000 kok. Oh, oke. Next. Nextnya itu ini agak sedikit berantakan ya. Ini flavored. Kita flavor tiap hari berbeda. Ini flavored jelly bean curd. Untuk hari ini, Oh, tiap hari berbeda. iya Ini ini kayaknya berbeda. wow. Ini ada- Jangan tanya saya tiap harinya apa ya. Ini apa nih Mbak Erna? Yang ini bubble. Jadi saya kebetulan biar ketahuan ada topping bubble juga. Saya bikin bubble. Ini jadi flavored ini campuran setengahnya pakai soya milk. Jadi ini ada airnya kan. Ini soya milknya. Jadi dikombinasiin dengan jelly bean curd yang rasa guava kalau hari ini. Oh, jadi Hari ini percampuran ya. Ini campuran. Dan ini juga sama. Manfaatnya juga wow. Kalau tofu Tiap hari flavornya beda-beda dong. Beda-beda. Oke. Dan kalau nggak kejual berarti
tuh. Ya kita itu buat kita. Oh itu Iya. buat jatah Andre dan Nongkrong Ilham aja mau. nanti. Nongkrong di Kemanggisan tiap jam 10 ya. Jam 10 malam tuh kita harus. Nah, kalau ini apa nih? Ini matcha yang saya bilang tuh in one. Matcha soya milk. Yang dicampur Matcha itulah. parfait ya sebenarnya. Cuman parfaitnya ini kita nggak pakai atasnya. Oh, yang whipped cream. Whipped maksudnya. creamnya. Karena kan mungkin kalau whipped cream kan lebih ke arah dia lebih Oke. Lagian terlalu itu enakan fatnya langsung tinggi makan Iya. ya. Fatnya tinggi lah ya. Jadi ini Fatnya tinggi Andre. Jangan nunjuk saya mungkin. Gue jadi mau nanti fat takutnya nih. kebanting sama manfaatnya. Oke. And last one is enggak ada. Enggak ada. Masih ada dua lagi. Last two. Nah ini tadi agak sedikit dimiringin jadi agak sedikit berantakan ya. Ini ini toppingnya harus itu. Tartnya. Ini tartnya tofu tart kita sebutin. Jangan egg tart, jangan kelapa tart. Pokoknya ini Oke. tofu Ini tart. tofu Karena ini tart. bukan egg tart dan bukan pepper Pepper tart tart. juga. Kenapa strawberry? Strawberry juga fungsinya banyak kan. Betul. Dikombinasikan lah ya. Kalau kismis pemanis lah ya. Strawberry Ini banyak juga kalau orang yang nggak mau nggak boleh makan, nggak makan juga nggak apa-apa. Cuman anak-anak kecil biasanya. Nah yang ini, sorry agak jauh. Ini tradisional ya. Ini tradisional dia harus dia juga pakai dikombinasinya pakai bukan hanya tradisional biasa ya, pakai soya milk juga makanya ini agak berair kan. Nah, ini yang namanya kembang tahu itu. Kembang tahu. Oh, tapi ini kembang tahunya Nah beda. peanutnya sampai nggak kelihatan itu ya. Iya, betul, Ada betul. peanut rice ball-nya sebenarnya. Tuh, Ini mau yang peanut rice ball. Ada peanut rice ball. Nah ini yang gue pengen nanya ini. Kan setiap harinya beda rasa kan. Iya. Setiap harinya beda rasa. Misalkan hari Senin guava. Iya. Tapi mungkin customer belum sempat nyoba. Iya. Nah, setiap Dia harus balik lagi Senin depan. Oh, jadi emang setiap Senin itu guava, Selasa. Nah, ini kan hari Rabu kan. Nah, Rabu ya. penentuannya tuh Senin, Selasa, Rabu, Udah. Kamis itu. Udah dari sana. Jadi ditentuinnya. Udah ditentuin hari ini, harinya apa. Iya, gitu. Selasa, harinya apa. Oh. Kalau saya sih paling suka ya hari Sabtu karena saya libur. Ya. Bukan karena flavor ya. Dan leci, maksudnya saya libur dan leci gitu. Oh. Iya. Nah, Kalau untuk karyawan sejauh ini udah ada berapa karyawan yang membantu? Karyawan ini kan sistemnya ibaratnya sistemnya franchise juga ya. Iya, Jadi karyawan ada karyawan dari Tofu sendiri. Ini saya madapnya udah benar apa belum ya? Jadi Oke. dari Tofu sendiri juga ada. Terus dari outlet juga ada. Nah, kalau dari Tofu sendiri kan kalau owner sebenarnya dia punya cabang dia punya outlet juga sendiri yang dia buka sendiri itu yang pertama kali buka malah di Pancasila. Jadi itu termasuk dari karyawan kita juga. Nah, kalau kita franchise-nya itu kita tidak resep itu kita tidak keluarkan. Jadi tim produksi kita bentuk sendiri. memang pokoknya semua dari mana aja tim produksinya itu, Ya, tapi enggak. Atau? Karena ini harus tetap segar. Oh. Jadi kita bikin pabrik sendiri. Iya, jadi Kalau punya. satu di Ponti, satu di sini. Timnya pun tim tersendiri. Oh. Jadi memang tim khusus lah ya outletnya ya udah tinggal ambil doang Iya, nanti gitu. di. Oke. Nah, jadi tinggal di delivery aja. Nah, Oke. gue nih ya. Iya. Ini gue agak panjang nih. Soalnya gue pengen curhat. Soalnya waktu itu karena tuh saya pengen orangnya bikin. Jadi kalau suka sesuatu bikin. Coba Kayaknya gitu ya. takutnya alami gitu ya, biar alami ya. Lebih tahu gitu gimana. Nah, waktu itu gue pernah bikin soya milk sendiri dengan jadi dari rendam biji Kacang kacang kedelai. Berapa lama? Berapa lama? Rendam ya? 30 menit. Biar 30 itunya menit? Biar apa Kulitnya. kulit arinya itu kebuka sendiri. Terus habis itu baru di blender. Blendernya nggak cepat rusak ya? 30 menit. Iya sih. Terus habis itu biar gak cepat rusak kan, biar lembek jadi. Terus habis itu baru dikasih air. Nah, dikasih air takarannya juga gue nggak tahu kan. Terus habis itu baru gue peras dan itu jadi langsung bisa diminum. Nah, itu kalau tofu sendiri tuh kayak gimana sih, Prosesnya Kak? kalau Prosesnya ya? Tapi yang Apakah tapi yang salah? Windy benar, ya, yang Windy buat tuh udah benar. Tapi itu instruksi yang sebenarnya. direbus dulu gitu. Tapi abis ini pada bikin surat pernyataan ya. Nah, Kalau keluar, jadi Gimana tuh, Kak? itu ya makanya kalau industri rumah tangga ya kita juga memang bermula dari ya bermula dari rumah tangga juga betul. gitu ya sebenarnya. Cuman dalam artian kayak perendaman sebenarnya ada waktu optimasi. Yang Waktu- optimalnya. ya, untuk optimal kita bisa dapat antioksidan itu dalam posisi maksudnya dalam keadaan tinggi atau apa. Nanti kita High ada temperature. ya kayak gitu. Terus jadi kalau terlalu cepat kayak gitu sebenarnya maintenance salad. Oh iya. Blender bakal cepet rusak karena kedelai kalau Ntar demi direndam mama Windy blender. Iya, terus tadinya mau murah kan jadinya mahal blender rusak 30 menit terlalu cepat menurut saya karena dia akan masih terlalu keras ya kan terus abis itu Windy nggak tahu takaran air kan iya.
Jadi sekeluarga ada 5-6, akhirnya ya udah 1 Yaudah, kilo biar biar enam, banyak. biar jelas. tenang. Gitu. Nah makanya kalau dihitung Windy tahu itu terus hitung harga saya pasti bilangnya aduh kayaknya kemahalan ya gitu. Iya. Nah beda, tofu itu yang saya bilang bedanya adalah satu cantingnya jadi berapa kantong, hanya 1 kantong. Prosesnya api langsung kan? Iya. Jakarta tuh paling sebel yang namanya langu dari kedelai. Iya, Makanya betul. kalau udah ngomongin kedelai, ih bau langu males Ah. makannya gitu kan. Ha. Boleh ke tofu deh. Jadi bedanya Rasakan. adalah api langsung berapa banyak kandungan nilai gizi yang masih bisa tinggal Yang di dalam. Nah itu Buang ya, nggak tahu muak. ya, iya benar. Dengan suhu di atas 180 derajat kan? Mau api kecil kayak mau api besar tetap aja kan? Iya, tetap. Bakar-bakar Pasti masih juga ntar kan? ada baunya Baunya. juga, oh. Nah kalau kita nggak pakai api langsung, jadi kita hanya memakai uap untuk mendidihkan, untuk mematangkan produknya. Wah. Biar khasiatnya nggak hilang ya. Iya. Biar khasiatnya nggak hilang, rasa tofunya sendiri Iya, nggak bau, langu. nggak langu, ya gitu. Dan kita bisa buang zat sebenarnya. Kalau perhatiin sebenarnya setiap mendidihkan kedelai itu pasti kan ada kayak getah-getah, apanya sih kayak uap yang apa sih? Yang bulat-bulat apa sih kumpulan-kumpulan itu ya kan? Buih. Iya, Aduh buih. susah banget sih. Ya Buih, buih ha, itu. terus? Itu buihnya harus dibuang. Oh, Itu sebenarnya zat pengotor ibaratnya. kalau itu nggak bakal kena disaring ya? Kalau saya sih saya makan aja, sayang banget itu bisa. Itu sebenarnya itu harus dibuang. Dan memang ya itu langunya itu tadi mungkinnya kalau itu kan langsung ke aduk ya Api. langu ya, ke api kan. Ini kita enggak. Oh, Itu iya. proses kita yang memang memerlukan lumayan ya, Berapa high cost di dalam waktunya arti. Waktu, karena uap. Tahap-tahapnya lumayan juga ya. Iya. Oh, oke, Kita pemirsa. pembakaran soalnya kan gas tinggi. Oh, nih pemirsa Untuk sekarang Oke, jadi pemirsa. jadi tahu Jadi kan? tahu lah, tahu Bagaimana tentang cara bikin kacang soy kedelai milk. bagaimana mengolahnya Emang dengan ini baik. so ide saya. Oke. Oke, kita akan lanjutkan lagi obrolan inspiratif kita pada Betul. sore hari ini. Tapi jangan mana-mana, tetap di Ra, Butan. Rebutan tuh apa? iya pemirsa, balik kembali lagi lagi. di Ra. But, Kulang ngiler ya. Tan. Hey, Andre, Andre. Ya ampun. udah curi start banget ya. Lo harus cobain. Sumpah. Gimana rasanya Andre? Ini maca apa tadi? Maca, gue juga lupa ya. Maca, soya Nggak, maca kan? Iya, Maca apa frappe. yang maca apa yang frappe. nyebelin? Maca Ci. Maca Maca, Ci. Ci. Iya, Oke. Maca Aduh, sumpah Windy ini gitu. Emang enak banget. Coba. Gue juga ada sih, gue juga mau nyobain. Yo, ini coba. Coba Ini ya. pemirsa harus tahu rasanya itu Gimana? wow. Nah, kalau yang ini apa? Win, alami ya? Kayak yang Apa pure gini ya? apa? Coba ini soya yang soya milk yang bener-bener asli banget. Jadi Bikin kental Windy banget. lupa ya. Kental banget. Dan ini nggak sama banget kayak yang gue bikin. Beda ya. Beda Lo pada banget. minuman ya? Gue Nah ini tartnya. makanan sendiri nih dia. Lo mau kismisnya aja kan? Enggak. Kismisnya? Gue nggak suka Ya udah, kismis. gue coba ya. Coba. Coba dicoba. Ini tuh kayak Agak pekat-pekat gimana ya? itu pekat gara-gara atasnya Iya. aja. Iya. Enggak, memang dipanggang kan. Oh, Soyanya dapet banget rasanya. Oh my god. my Ini pemirsa God. benar harus coba sendiri Parah. biar nih ya pemirsa kalau pengen hidup sehat dan enak ini banget. Ini banget. Strawberry-nya. Ini soya tofu banget. Ayo kita langsung Oh iya, tanya lagi. lanjut, Oh iya, lanjut. iya. Udah. Oh, Apa? pemirsa, iya saya udah kenakan. Ayo langsung tanya lagi. Nah, Nah, terus untuk- yaudah, ilham deh. Kalau dari bahan dasarnya sendiri, Nah. nah itu dicarinya sulit ke pasar-pasar kah? Iya, Atau udah ada masih ke supplier? pasar atau Udah ada Supplier fix ya. Maksudnya dalam artian kalau dari pasar kan lebih susah screeningnya ya. Ya Nyari- kualitasnya iya, juga kadang kualitasnya nggak ya. menentu ya. Ya nggak tentu, jadi nggak stabil. Jadi kita cari supplier jelas. Nah, kayak yang green Dan tea kuantiti kita kan banyak. Nah, seperti Enggak. rasa green tea-nya seperti Iya, itu rasa tuh. Oh, green tea bubuk kita- atau dari apa? Serbuk. Serbuk. Nah, memang pembuatan green tea itu sebenarnya lebih sulit dibanding kalau di soya ya, soya milk ya, lebih sulit green tea, lebih sulit green tea ini juga yang puding, tofu green tea puding karena maca ini anggot-anggotan, green tea itu anggot-anggotan. Jadi dia suhu terlalu panas, buyar. Serba salah gitu ya? Kalau misalnya terlalu dingin, serbuknya masih kelihatan banget. Jadi memang Benar-benar ekstra hati-hati. butuh pengawasan ekstra ya. Iya. Perhatian ekstra. Itu makanya kita harus keluar benar-benar produknya itu udah benar-benar kita kontrol kualitinya. Gitu.
Oke. Terus ya udah Windy deh. Terus rencana Rebutan ya. Iya, rebutan. rencana Tofu ke depannya nih Kak, rencana jangka Iya. panjang dan Jangka pendek, yang Jangka akan pendeknya. Kalau pendek sih yang jelas kita sekarang ya Hmm. tantangan saya dan tim ya memang adalah edukasi masyarakat tentang customer ya tentang produk ini ya logo tofu dessert ya. Cuman kita sih optimis ya karena memang maksudnya sekarang kalau lihat situasi misalnya polutan yang tinggi gitu kan, stres yang tinggi gitu kan, terus maksudnya stres sih lebih ke arah panik juga ya gitu ngomongin stres. Makanya kemarin sebenarnya itu bisa diminimalisasi. Misalnya produk ini kan kalian tahu manfaat kedelai lah, mulai dari buat kalangan bawah sampai atas, makanya terus juga dari anak kecil sampai usia dewasa itu benar-benar pakai banget kan. Iya. Jadi juga saya pikir tahun depan lah kita baru benar-benar bisa mulai banyak orang bisa kenal tofu ya di Jakarta. Doain, bantu ada dulu. targetnya untuk Bantu kita dalam word of mouth tofu ya. pasti Kak. Iya, Perencanaan tapi ini buka outletnya ada lagi nggak? Ada. Di mana tuh? Nanti kita akan coba buka. Kita belum tahu owner sebenarnya sampai saat ini kita masih pilih-pilih. Dalam artian kita mau juga franchisee yang maju bareng kita gitu. Dalam artian kita karena kan ini sistemnya sebenarnya sistem yang disewakan juga kan. Kalau di sini mungkin kita hanya menyewakan ibaratnya gitu kan, tapi kita sendiri belum kepikiran apa kita akan buka kayak di Ponti, tofunya sendiri gitu loh. Cuman kita rencana kita akan lebih besar dibanding di Pontianak, doain aja gitu. Amin. biar masyarakat Jakarta nih yang udah tingkat yang kayak tadi kayak Erna bilang Polutan tinggi, polusinya stres. tinggi, stresnya tinggi, mobilitasnya tinggi, iya. bisa di reduce man. Lo mau kulit lo tetap tetap kinclong Halus kayak Windy, juga. Kinclongnya harus kayak gini. kinclong, minum tofu, banyak banget varian rasanya. Benar. Betul. Dan tadi Tadi pengen gua nanya, pengen nanya. enggak, gua udah nyolong menu. Tadi mana menu? Oh, menu. Mau menu? Brosur. Nah, ini dia. Biasanya tofu tuh buat ada promo-promo nggak sih? Promo tiap bulan di outlet ada. Dan itu salah satunya kan tadi udah ditunjukin ya. Kita tiap bulan akan ganti kayak misalnya apa yang mau kita tonjolin gitu loh. Terus seperti itulah kita akan tiap bulan akan berganti lah. Dan kita juga ada mungkin di event atau apa kita juga tetap jalan ya. Terus ntar kita kerjasama dengan yang saya bilang mobile aplikasi ya, kayak nggak boleh disebutin kali ya. Kayak OpenSnap atau WeChat itu udah mulai kita ajak. Oke, nah ini dia nih menunya. Ada traditional bean banyak. cart dan hampir semuanya tuh ada version mini versionnya dan Iya. juga regularnya. Untuk size-nya. Nah itu yang sweetness level tuh, makanya Nah, bisa ini dia sweetness nggak pakai level. gula, nggak bisa itu boleh. Nah, Jadi bisa bisa nentuin ya mau no sugar Iya. atau very sweet itu juga bisa. Bisa. nah Kak, untuk yang di Jakarta udah bisa delivery gitu nggak sih? Iya. Kalau Kemanggisan sih, memang karena Kemanggisan kan sebenarnya lebih ke sentral di mana-mana lebih dekat kan dia. Bisa dia memang lebih banyak kita mau fokusin ke delivery, gitu kan? Karena kan Jakarta kalau kita nggak punya banyak outlet, bingung juga kali orang carinya di mana gitu kan. Udah menjamah selatan. Nah ya, nanti ya. Oh, belum ya? Jadi gue belum bisa ya. Ditunggu ya. Iya. Kalau itu dalam artian kita sih sejauh ini kita menggunakan motorcycle soalnya, motor. Dan juga Ya karena kan? ketahanan ini juga Iya, ya. ketahanan produk sih sebenarnya kalau kita delivery perjalanan 1 jam kita masih bisa jamin karena kita pakai ice gel dan styrofoam untuk bawanya gitu. Biar tetap Tetap ini segar, iya. Cuman kan khawatir kalau terlalu jauh adalah goncangan. Goncangan. Iya, bentukannya udah gimana nantinya ya. Jakarta nggak ada yang mulus-mulus banget jalan. Betul. Nah, sekarang waktunya promosi nih Kak. Iya, promosi ya. Promosikan untuk datang, terus di mana aja, terus Atau ada bisa kalau misalkan media kan sosial ya, medianya. sosial medianya boleh. Sosial media kita sekarang sih kita belum terlalu aktif, cuman kita memang mau menjangkau anak-anak muda tuh yang pada demen main gadget Gadget ya, holic, gitu. sosial media holic ya. Dan kerjasama dengan blogger-blogger yang udah eksis yang kayak gitu ya. Kita sih sejauh ini kita punya Facebook, Twitter, sama Instagram ya. Nah, di Tofu bawah sini Indonesia, nih ya. iya Oh, Tofu iya, Indonesia. Instagram. Oke. Nah, biasanya kita kalau suka ada promo, misalnya di outlet itu kita nge-like di fanpage kita kayak gitu, kita kasih free apa gitu. Kalau waktu launching itu kita kasih free jelly bean curd kayak gitu. Jelly bean Iya. Mungkin nanti kita akan berlakukan kembali ya buat anak binus ya. Yes. Oke. Inusian. Nah, terus terakhir nih sebelum kita ke penghujung acara kita. Boleh kasih Udah sampai ya? Iya, udah Waduh, di sejam penghujung berarti. acara. Udah nggak kerasa kan Nggak Kak? kerasa Iya, ya. iya. Boleh kasih saran-saran untuk
hidup sehat dari tofu ini dari Mbak Verna? Oh, kalau dari saya ya, karena saya juga sedang berusaha ke arah itu ya. Yang saya alami ketika bergabung yaitu saya bilang untuk diet saya bagus ya dalam artian. Terus kebetulan orang tua saya juga ada diabetes ya. Jadi diabetes pun sebenarnya kalau dikonsumsi umum dia meningkatkan reseptor insulin dalam tubuh ya. Dan itu saya mau cobain di bapak saya juga gitu loh. Dan untuk ya, jadi menurut saya tofu dari dini kita harus konsumsi sebelum terlambat. Jadi sebelum penyakit itu datang dari awal. Oke, percepatlah konsumsi. Ya, Apa ya? Mencegah Dari daripada dini. mengobati Betul. gitu. Betul Ya. sekali. Oke pemirsa, tidak terasa kita udah ngobrol-ngobrol selama Selama 1 1 jam jam bersama CEO dari Tofu Tofu Dessert Hut. Dessert Hut. Nah, oke, terima Jadi kasih. langsung aja order ya. Ya order ya, Order. order. Pertama thank you banget Thank you, buat Mbak Kak Verna Erna udah ya, nyempetin thank you waktu. buat Tofu juga. Dan juga kita jangan lupa mengucapkan terima kasih untuk yang buat kita ganteng dan cantik. Caring Colors by Marta Tilaar. Dan terima kasih juga untuk Pink Emma dan Promos. Ya, dan buat kita dari Cesar Project, Caesar Project. Oke, Dan akhir kata kata. saya Windy. gue Ilham. Dan gue Andre, pamit undur diri. Jangan lupa saksikan rebutan di hari dan jam yang sama hanya di www.pinus.tv. Dadah. Bye-bye.